Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya fa innal jannata mu'iddat liman ittaqah qala ta'ala karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah rahimakumullah, insyaallah dari Sabtu ini kita akan tadabbur Al-Quran maudhu'i. Jadi kalau biasanya tafsir tahlili, sekarang maudhu'i. Tapi digentos ada MID. Namun kenyambung. Maudhu'i adalah tematis ya. Jadi berbagai ayat tapi satu judul. Dan insya Allah kita mulai dari asma Allah. Asma Allah adalah Al-Asma'ul Husna. Dan di dalam Al-Asma'ul Husna itu sering dibahas mulai dari nama Allah yang jumlahnya itu adalah 99. Ya, kita bahas satu persatu nama Allahnya. Nyambung. Memang mintanya HDMI sekarang. Al-Asma'ul Husna yaitu nama-nama Allah yang terbaik. Asma itu nama. Nah, jama dari ismun. Al-Husna yang terbaik. Itu asma Allah itu mengisyaratkan sifat, zat, apa, dan irodat atau kehendak yang tidak bisa digunakan menjadi nama lain selain nama Allah. Seperti nama Rohim. Nah, itu kalau nama manusia tidak boleh nama Rohim, harus pakai Abdul Rohim atau Saifur Rohmi atau Saifur Rohim. Aziz, Abdul Aziz, tidak boleh namanya Aziz saja atau Rob, karena tidak boleh digunakan oleh nama selain Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah yang Maha Esa dalam segalanya, tidak ada yang menyamainya dalam segalanya. Jadi Maha Esa dalam segalanya, tidak ada yang menyamai dalam segala apapun, pasti berbeda. Setiap umat mesti bertauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam segala hal yang dikhususkan baginya dan olehnya. Jadi bertauhid itu mengkhususkan bagi Allah yang dikhususkan olehnya dan baginya. Jadi kalau oleh Allah Subhanahu wa taala diperintah meniru, perintah ada apa? Kita juga meniru. Tapi kalau oleh Allah tidak boleh, maka tidak boleh. Oleh karena itu, untuk mengenal nama Allah itu mesti mengenal namanya. Asmaul Husna yang jumlahnya 99 itu harus kita kenali secara mendalam. Bahkan ada hadis yang menjamin ya, barang siapa yang mengenal Asmaul Husna dan menghafalnya dijamin masuk surga. Lamun hadis eta sahih mah dijamin, tapi hadisnya dhaif eta matong dianggap. Di barang siapa yang mengenal nama Allah yang 99, maka itu dijamin masuk surga. Jangan dijadikan dalil. Kalau hadis dhaif tidak boleh dijadikan dalil ya, karena duka teuing kita tidak tahu buatan siapa kalau hadis dhaif. Prinsip utama menghayati asma Allah adalah tauhid.
yang tidak boleh menyamakan namanya, sifatnya, dan irodahnya dengan apapun. Nah, kajian ini kita awali dari nama Allah terlebih dahulu. Nama Allah, jumlah lafaz al-jalalah itu disebut nama Allah itu lafaz al-jalalah. Maka kita mulai dari asma Allah tersebut, dari asmaul husna itu. Allah itu baik yang ujungnya dhamma seperti Allahu, ada Allaha fathah, maupun yang berbaris majrur Allahi, yang jumlahnya tercantum di dalam Al-Quran sebanyak 1567 dalam Al-Quran. 1567 kalimat Allah yang diawali huruf atau awalan lainnya, seperti dalam Al-Quran ada lillah, itu jumlahnya 113. Kemudian billah tercantum 133. Alallah ada 69. Itu asma Allah. Kemudian ilallah, Al-Quran 36 kali. Ada fillah sebanyak 10 kali. Ada tallah sebanyak 8. Ada wallah jumlahnya 230. Kemudian ada innallaha 243. Kanallahu sebanyak 10. Pakai wah lagi, ada kanallah, bawah ada wakanallah itu 40. Ada wallah sebanyak 27. Kemudian fallah 6 kali. Ismullah 9 kali. Bismillah 3 kali. Ma'allah 16. Dunallah atau dunillah sebanyak 71. Ghairullah 6 kali. Minallah sebanyak 88 kali. Itu di dalam Al-Quran, sehingga jumlahnya tadi 1567. Maka kita mulai dari asma Allah yang diawali dengan bismi. Kenapa dari bismi dulu? Ya karena kan Al-Quran mulai dari bismillah. Kita mulai, jadi menghayati asma Allahnya mulai dari yang tercantum dalam Quran saja. Yang pertama kita bahas bismillah. Kemudian nanti pertemuan kedua ismullah yang tanpa bi. Setelah itu alhamdulillah. Allah. Jadi itu terus kita berangsur insya Allah. Jadi sekarang tafsirnya atau tadabbur maudhu'i. Bismillah, kalimat ini aslinya terdiri dari 3 kata, yaitu bi, ismi, dan Allah. Tapi di dalam kenyataannya, Quran maupun hadis, ada bismi, dihilangkan alifnya. Bismi itu seperti di dalam bismillah, dan itu 3 kali yang dihilangkan alifnya. Ada juga yang tidak dihilangkan alifnya. Dalam hadis juga begitu. Ya kita coba saja gali, kita telusuri, tadaburi. Yang bi itu, perkataan bi mempunyai cukup banyak maknanya. Al-Ghalayini itu dalam kitabnya Jami'ud Durus Al-Arabiyah yang selesai disusunnya pada tahun 1330 Hijriah atau 1912 Masehi, juz 3, menjelaskan arti perkataan bi itu hingga 13 makna bi. Jadi bismillah itu bi-nya 13 makna. Ada bi bermakna ilsaq, bermakna dengan. Makanya ada bismillah itu
dengan nama Allah. Ada isti'anah, minta pertolongan dengan pertolongan Allah. Bismillah, minta pertolongan kepada Allah. Ada sababiyah, sebab. Jadi bismillah itu artinya dengan disebabkan Allah. Kemudian juga ada at-ta'diyah, berfungsi mentransitifkan yang intransitif. Nah, otomatis tidak berarti ya bi-nya. Kemudian ada qasam, sumpah, bi itu bismillah, demi nama Allah. Ada al-iwad atau tebusan. Ada al-badal, pengganti. Ada dorfiyah, berarti pada nama Allah. Ada al-musahabah, bermakna beserta. Beserta Allah subhanahu wa ta'ala, beserta nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada tab'idiyah, itu sebagian dari asma Allah. Ada maknaan tentang. Kemudian ada al-istilah, atas nama Allah juga, atas nama Allah. Kemudian ada ta'kid atau az-zaidah, tambahan untuk menguatkan kata sesudahnya, setelah bismillah. Dengan demikian arti bismillah itu bisa dengan nama Allah, mohon bantuan dengan pertolongan Allah, karena dan melatar belakangi yang dilatar belakangi Allah. Ada juga demi nama Allah, ada berada pada nama Allah, disertai atau bersama nama Allah, dan juga ada atas nama Allah. Itu bismillah. Dan lafaz Allah menurut sebagian ulama itu merupakan jamid yang tidak ada asal usulnya, nama Allah itu. Jadi asli, menurut sebagian ulama nama Allah itu asli, jamid, tidak ada asal usulnya, bukan kata jadian, melainkan kata asal. Dan ini nama milik Allah. Jadi sehingga tidak dipahami namanya apa, pokoknya lafzul jalalah saja. Oleh karena itu, lafzul jalalah ini bagi yang memiliki keagungan, memiliki melebihi yang lain. Itu menurut sebagian ulama. Sedangkan sebagian lagi beranggapan bahwa nama Allah itu merupakan mustaq. Bahwa lafaz Allah itu berasal dari kata al-ilah, lalu diidghamkan. Aliha ya'lahu ilahatan, alihatan, itu bermakna menyembah. Sehingga Allah itu yang disembah atau yang dipertuhan. Dengan demikian menurut mereka lafaz Allah itu bermakna zat yang patut dan pantas disembah. Sehingga Cak Nur itu dulu almarhum mengartikan la ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Tuhan yang disembah. Tiada Tuhan T kecil kecuali Tuhan yang T besar. Karena Allah itu berasal dari kata ilah. Itu yang mempunyai makna yang mempunyai pengertian berasal dari al-ilah sebagai mustaq. Sekarang kita beralih, ada yang diawali basmalah Quran. Kalau kita baca Quran dari 114 surat, ada yang pakai basmalah seperti Al-Fatihah, Ali Imran, An-Nisa, dan seterusnya, kecuali surat At-Taubah. Surat At-Taubah mah tidak pakai basmalah. Kenapa? Sebabnya yaitu ketika menafsirkan surat At-Taubah tanpa basmalah. Tapi kalau surat-surat yang lain itu ada basmalahnya. Yang basmalah di surat lain itu ada yang berpendapat masuk,
kepada surat tersebut. Ada juga yang berpendapat tidak masuk kecuali dalam surat Fatihah. Bagaimana dasar-dasarnya di dalam hadis, kenapa ada yang mengatakan masuk, ada yang mengatakan tidak masuk. Kita telusuri hadis-hadisnya. Sehingga di Mekah, Madinah, kalau ngimaman, ada yang basmalah lalaunan, seperti Soleh bin Humaid. Ada yang tanpa basmalah, ya Allahu Akbar, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah pada rakaat yang kedua, ya. Jadi ada juga yang dengan keras seperti kita, sering di kita, ya. Kalau di kita mah yang basmalah kedengaran organisasinya sering disebut Muhammadiyah, ya. Nah, Persis dan NU selalu pakai basmalah. Bahkan ada juga yang berpendapat basmalah itu setiap awal ayat, setiap membaca ayat yang dari awal ayat pertama. Jadi kalau diambil setengah tidak pakai basmalah. Asma Allah yang ditadaburi secara terprogram sesuai dengan urutan yang tercantum di dalam mushaf Al-Quran. Makanya kita mulai dari Bismillah, Asma Allah. Lafaz Allah pertama kali disebut dalam mushaf Al-Quran adalah Bismillah, yang tanpa alif, ya. Yang ternyata dalam Al-Quran hanya 3 kali tercantum, yaitu ayat pertama dari surat Fatihah, kemudian surat Hud ayat 11, surat Hud ayat 41, dan surat An-Naml ayat 10. Surat An-Naml ayat 30, salah gue baca. Jadi surat Hud ayat 41 dan surat An-Naml ayat 30. Tapi kalau kita baca Sahih Bukhari, kemudian Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah, nah, tanpa Nasai, dalam kutub sitah itu 5 ulama hadis itu setiap bab pakai Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap babnya namanya Kitabul Wahyi, sebelum hadisnya Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Shalah, sebelum hadisnya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari Al-Kutubus Sittah 6 kitab itu hanya An-Nasai yang tanpa basmalah. Jadi kalau kita baca surat Sahih Bukhari selalu pakai basmalah. Jadi mencantumkan Bismillah pada awal bab. Ini menunjukkan betapa penting dibaca setiap awal membaca awal hadis. Menurut penyusun kitab 5 hadis dari kutub sitah. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini diberi nama Al-Basmalah. Jadi memang di dalam bahasa Al-Quran, bahasa hadis itu punya nama. Bismillahirrahmanirrahim, basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdalah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, hauqala, astagfirullahaladzim, istighfar. Jadi kalimat-kalimat itu punya nama dalam menyebutkannya. Kalimat Al-Basmalah pertama tercantum surat Al-Fatihah berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Nah, dalam Al-Quran setiap awal surat diawali dengan lafaz ini, ya, tapi kecuali surat At-Taubah tadi. Di dalam Quran pakai basmalah di awal suratnya, tapi ada yang tidak pakai. Ini juga mengandung arti, boleh pakai boleh tidak. Kalau kadang-kadang Quran, kadang-kadang pakai, kadang-kadang tidak, kita juga secara fikih bisa dipahami.
bahwa membaca Al-Quran boleh tidak. Bagaimana kalau di tengah? Sama, berbeda-beda. Tapi ada juga yang berpendapat karena di dalam Quran juga awal saja, kecuali surat Taubah, maka apabila membaca dari awal membaca di tengah, maka Quran gitu. Pemahamannya seperti itu. Itu mah fikih ya, pemahaman terhadap ayat dan hadis praktek dijadikan fikih. Karena di dalam Al-Quran ada yang pakai, ada yang tidak. Ternyata Rasul juga memberikan contoh kepada kita. Ada yang pakai basmalah, ada yang tidak. Dalam kehidupan itu. Contoh sekarang, bangun tidur. Hudzaifah yang wafat 36 Hijriah meriwayatkan bahwa Rasul apabila bangun tidur, wa idastaiqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang lahir 194, wafat 256 Hijriah, nomor 5839. Jadi begitu bangun, alhamdulillah. Jadi jangan begitu bangun teh bismillah, ada Rasul kayak gitu. Jadi begitu bangun teh alhamdulillah. Bangun tidur teh. Hadis ini mengisyaratkan bahwa Rasul ketika bangun tidur itu langsung bersyukur pada Allah yang memberikan kenikmatan tidur dan kenikmatan bangun. Ahyana itu bangun, ba'dama amatana setelah tidur, dipahaminya seperti itu. Tapi juga hidup setelah mati. Dilengkapi pula dengan ungkapan kesadaran akan dikembalikan kepada Allah. Jadi tidak disebutkan dalam hadis ini membaca basmalah dahulu bangun tidur teh. Langsung alhamdulillah. Doa syukur ini memberi isyarat bahwa persepsi pertama begitu bangun mesti bahagia, walaupun kaberangan. Begitu bangun teh kaberangan, alhamdulillah baik. Alhamdulillah geus ngidurkeun. Jadi ulah begitu bangun amek gitu. Kunaon teu dihudangkeun. Jangan. Begitu bangun kasihangan ya alhamdulillah. Bahagia saja. Begitu bangun teh. Jadi baik terlambat ataupun cepat. Kebahagiaan di waktu bangun itu akan memberikan dorongan persepsi positif menghadapi kehidupan. Hasil penelitian para ahli dalam berbagai jurnal yang diberitakan di medsos, di Google, menggambarkan bahwa bersyukur, berbahagia waktu bangun tidur itu akan muncul persepsi positif di siang hari. Lamun begitu bangun amek-amekan, kadituna teh bakal banyak amek-amekeun gitu. Bakal banyak piamekeun. Tanya begitu bangun teh bahagia aja. Mulailah dengan tersenyum. Ambil napas dalam-dalam, renghap. Kemudian dikemukakan juga sering 3 kali. Itu melambangkan bahagia. Gitu bangun. Dirasakan bahagia. Bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat. Makanya tidak diawali bismillah. Begitu bangun, alhamdulillah. Kemudian dua, masuk WC. Setelah bangun, umpamanya masuk WC. Itu juga tidak pakai basmalah masuk WC. Karena apa? Karena Allah, Rasul mengucapkan Allahumma inni
bika binal khubus wal khobais. Itu hadis riwayat Bukhari, Al-Bukhari nomor 5847. Jadi Rasul SAW berlindung kepada Allah dari segala sesuatu yang kotor, baik dorongan jahat yang dilambangkan setan, baik jenis kelamin laki-laki maupun jenis kelamin perempuan setannya. Jadi masuk WC berlindung kepada Allah dari berbagai godaan setan, lindung. Kemudian sholat itu tidak ada basmalah sebelum sholat. Aisyah yang wafat 57 menerangkan karena Rasulullah SAW yastaftihus sholat bin takbir. Kata Aisyah, Rasulullah SAW memulai sholat takbir. Jadi terkadang Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Dan Rasul gitu. Adan ke Allahu Akbar wae tong make bismillah wae, tong make bismillah. Oke. Karena tong teu kedah gitu. Si ngambek tong. Jadi kalau adan iqomah itu salat itu ngaulang we heula can siap. Ngaulang heula cicing tenungkeun. Itu mulai salat Allahu Akbar. Karena kata Aisyah istri Rasul yang dinikah pada tahun ke-11 kenabian dan ditinggal wafat ketika Aisyah umur 18 tahun, itu yastaftihus shalah bin takbir, memulai sholat itu dengan takbir Allahu Akbar. Sering ditemukan di masyarakat sebelum sholat membaca dan mengucapkan sesuatu. Ada pula yang mengawalinya basmalah. Ternyata berdasar hadis ini awal sholat adalah takbir. Rasul mengawalinya dengan Allahu Akbar yang kita kenal dengan takbiratul ihram. Kita kenal dengan takbiratul ihram. Kemudian yang keempat, bertemu sesama muslim. Abu Hurairah yang wafat tahun 57 Hijriah menerangkan Rasul bersabda, hakul muslim alal muslim sittun. Kila mahunna. Ini hadis diriwayatkan oleh Muslim nomor 4023. Muslim itu lahir 206, wafat 261. Jadi dalam usia 55 tahun Muslim itu sudah wafat. Hakul muslim alal muslim sittun. Hak sesama muslim itu 6. Kila ditanya, mahunna ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah? Idza laqita fasalim ilaih. Apabila kamu bertemu, salam. Jadi entong bismillah heula. Begitu ketemu bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum. Enggak usah. Kumalamun pidato, ketemunya pidato. Sama aja idalah kita tahu. Apabila bertemu ya assalamualaikum. Entong bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum. Karena dalam hadisnya juga tidaklah kita tahu apabila bertemu. Jadi pidatonya apabila didasari bertemu, bukan mukadimah pidato, bukan mukadimah pidato, bukan. Tapi apabila bertemu, itu idalati tahu fasallim alaihi. Apabila bertemu, jadi bertemu maka mengucapkan salam, assalamualaikum. Nah jawabnya juga nggak usah pakai basmalah. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tidak perlu pakai basmalah. Tapi kan ada dalil katanya
basmalah itu dilakukan setiap melalui pekerjaan. Kullu amrin tibalin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim bahwa abtar itu suka dijadikan dalil, sehingga mau sholat bismillah, adan bismillah, qomat basmalah ada karena berdalil kullu amrin tibalin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim. Itu harus disoroti hadis itu. Soroti pertama, hadis itu bertentangan dengan amrin tibalin la yubda'u bihi bilhamdilillah. Ada yang bilhamdilillah. Nah, setelah bertentangan ternyata dua-duanya juga hadis dhaif. Jadi baik kullu amrin tibalin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim maupun kullu amrin tibalin la yubda'u bihi alhamdulillahirabbil alamin, dua-duanya hadis dhaif. Jadi tidak bisa dijadikan dasar. Jadi kalau menurut Rasul mah ada yang basmalah, ada yang hamdalah, ada juga yang Allahumma. Kemudian mengawali khutbah ceramah Jabir bin Abdullah, sahabat Rasul yang wafat 78 Hijriah. Kanat khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal Jum'ah, hari Jumat, yahmadullah wa yusni alaihi, dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan itu hadis diriwayatkan oleh Muslim nomor 1435. Menurut riwayat Ahmad, Abu Dawud, Nasai, itu berlaku dalam segala khutbah, baik khutbah nikah ataupun ceramah biasa, itu awalnya alhamdulillah. Jadi tidak perlu bismillah. Alhamdulillah. Mau alhamdulillah, mau innalhamdulillah, mau hamidallah, pokoknya kan di sini juga yahmadullah, memuji Allah. Jadi kalimatnya memang enggak badai alhamdulillah, badai hamidullah, badai innalhamdulillah. Yang penting memuji Allah. Jadi tidak dengan basmalah. Ini yang saya katakan tadi. Alasan ada yang berdasar kullu amrin tibalin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim. Sehingga ada sebelum assalamualaikum mau pidato bismillah. Ada juga sebelum ngomong bismillah. Ada juga yang adan bismillah. Ada juga yang sholat pakai bismillah. Karena berdalil kullu amrin tibalin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim. Itu sebetulnya seperti tadi saya katakan bertentangan dengan hadis kullu amrin tibalin la yubda'u bihi bihamdillah atau. Selain bertentangan antara yang satu dengan yang lain, ternyata dua-duanya dhaif. Yang pertama dinilai oleh Al-Khattabi sebagai dhaif jiddan. Yang pertama itu kullu amrin tibalin, kata Al-Khattabi itu dhaif jiddan, dhaif pisan. Dan yang kedua juga dianggap dhaif oleh Hatib At-Tibrizi yang wafat 741 Hijriah. Itu dhaif. Jadi jelas jangan dijadikan dalil dua-duanya hadis ini, karena ya hadisnya dhaif. Jadi tidak semua pakai basmalah, tergantung petunjuk Rasul saja. Kalau Rasul pakai basmalah ya kita pakai, kalau Rasul tidak ya tidak. Kalau Rasul langsung ya langsung. Kemudian cek bunyi basmalah. Ternyata bunyi basmalah juga tidak semua bismillahirrahmanirrahim. Dalam 3 ayat yang pakai bismillah itu, yang tanpa alif bismillah,
Itu ada yang bismillahirrahmanirrahim, ada yang bismillahirrahmanirrahim. Kalimat basmalah itu ada yang berarti tidak sama. Surat Hud 41 itu waqala rkabu fiha bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dia, yaitu Nuh, berkata, naiklah kamu semua ke dalam bahtera dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuh. Sungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ayat ini mengabadikan sejarah Nabi Nuh yang mengajak orang beriman untuk naik bahtera yang disiapkan menyelamatkan dari bencana banjir, sekaligus juga mengajak umat agar senantiasa ingat kepada Allah dan bertaubat selamanya, baik ketika naik, berlayar maupun berlabuh, jadi selamanya. Asma Allah ini diajarkan Nabi Nuh agar terus-menerus disebut dan diingat, baik mulai naik, sedang berada di pelayaran, hingga kembali ke tempat dengan selamat. Jadi ucapan basmalah berlaku sepanjang masa dengan kalimat yang disesuaikan situasi dan kondisi. Jadi nama Allah itu selalu diingat, cuman kalimatnya sesuai dengan kondisi. Sedangkan surat An-Naml ayat 30 itu mengisahkan Nabi Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, sungguhnya itu berasal dari Sulaiman dan isinya berbunyi dengan bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman setelah menerima laporan dari Hudhud tentang adanya orang Sabah yang menyembah kepada selain Allah, yaitu menyembah kepada ratunya, maka berdakwah terhadap mereka. Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Sabah itu agar bertauhid, agar masuk Islam. Surat tersebut diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi sama dengan surat Al-Fatihah ayat pertama, bismillah. Dan sebagai pemisah antara surat dengan surat selain At-Taubah. Dalam hadis ini juga diajarkan basmalah. Rasul juga mengirim surat kepada Raja Heraklius dengan diawali bismillahirrahmanirrahim. Rasul mengirim surat kepada Heraklius, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang lahir 3 sebelum hijrah, wafat 68 hijriah. Ibnu Abbas, Anna Herakla arsalat ilaihi binafarin min Quraisy wa kanu tijaran bisyam wa atu pada karul hadis qala summa da'a bi kitabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqriyat qaidati bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Abdillah wa Rasulih ila Herakla adimur rum asyab ala manittaba'al huda amma ba'du. Jadi Rasul itu mengawali suratnya bismillahirrahmanirrahim, sama dengan Nabi Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul mengirim surat ke Raja Roma dengan diawali bismillahirrahmanirrahim, sama dengan Nabi Sulaiman ke Ratu Sabah. Dua surat ini memberikan gambaran bahwa mengirim surat kepada yang bukan muslim. Pada yang bukan muslim. Karena Rasul juga bismillah kepada Raja Heraklius yang belum Islam itu, Raja Romanya. Di Konstantinopel, waktu itu namanya, sekarang namanya Istanbul. Itu bismillahirrahmanirrahim bin Muhammad Herakla adimil rum.
Nabi Sulaiman juga sama kepada Ratu Sabah yang belum muslim. Maka secara fikih dipahami kalau ngirim surat kepada non muslim bismillah teh. Kepada muslim hanya idalah kita tahu. Saling. Jadi kalau Pak RW, Pak RT ngundang masyarakat yang di antara masyarakat itu ada yang non muslim kepada non muslim dan assalamualaikum. Jadi begitu pula kalau Bapak pidato di bukan pidato ketemu ya. Karena kan kalau pidato memang awalnya alhamdulillah. Itu baik muslim maupun non muslim ya. Makanya ada yang sama sekali saja begitu pidato teh alhamdulillah pakai assalamualaikum. Ya kan sekarang mah urusan salam teh dicampur aduk. Dah yang dipilih oleh seluruh masyarakat sehingga seluruh salam dihijikan. Salam kaum muslimin, salam sejahtera dan sebagainya. Jadi hayang kapilih itu cek urang teu dipilih ku non muslim teu teu naon hayang jadi presiden mah. Saeutik atuh di Indonesia mah non muslim na ge mun hoyuh we muji-muji ka non muslim. Dua surat ini memberikan gambaran bahwa mengirim surat kepada yang bukan muslim di awal basmalah. Jika bertemu dengan sesama muslim sama assalamualaikum. Maka jika bertemu dengan non muslim dan demikian pula jika mengirim surat atau komunikasi. Kemudian yang kedua bismillahi Allahu Akbar. Kalau ada bismillahirrahmanirrahim, ada bismillahi Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu Akbar kalimat apabila menyembelih. Jadi kalau menyembelih kurban jangan bismillahirrahmanirrahim, tapi bismillahi Allahu Akbar. Menyembelih ayam, menyembelih sapi, domba. Jadi kurban itu merupakan bukti kesetiaan pada Allah dan menaati. Jadi Allahu Akbar itu keagungan Allah yang ditonjolkan. Jika kurban kan menaklukkan kan oleh Allah si sapi, onta atau domba itu kan takluk kepada kita. Makanya Allahu Akbar. Makanya saya mah kalau kurban tuh seneng nyembelih. Saya mah sudah dikontrak 2 masjid kalau kurban, gue nyembelihin. Selesai masjid ini pindah ke masjid yang lain menyembelih kurban. Karena apa itu teh? Itu teh menyalurkan fitrah. Karena kata malaikat kan apa dalam Al-Quran yasfikun dima kan manusia itu sering mencurahkan darah bulu. Makanya saya itu gorijah membunuh itu disalurkan karena hewan. Allahu Akbar. Saya pun membunuh hewan jadi tersalur. Makanya bapak-bapak nu wani bencit can tersalur tak membunuhnya. Salurkan aja karena pembunuh. Jadi giliran nanti bencitnya. Kemudian basmalah juga bismillah itu tanpa ada tambahan arah, tapi wa fisabilillah ketika berangkat memimpin pasukan juga itu bismillah, tapi tidak bismillahirrahmanirrahim, bismillah wa fisabilillah. Kemudian basmalah dalam gaul suami istri, bismillahi Allahumma jannibni asyaiton wa jannibis syaiton. Bismillah juga itu teh pada sosonoan teh. Kan gaul suami istri teh kan kebahagiaan paripurna di dalam rumah tangga. Bismillah. Bismillahnya ingin dijauhkan dari setan. Maknanya cukup banyak sini saya uraikan. Ya antara lain suami istri itu ketika bergaul merupakan didikan bagi umat agar hati dan ucapan itu senantiasa nama Allah ketika bahagia.
Hubungan suami istri itu karena Allah, jangan kesetanan. Ya, nama Allah disebut ketika hubungan suami istri itu melambangkan keterkaitan hati dan sikap. Terus juga gaul suami istri melambangkan kesatuan tubuh berdua atas nama Allah. Makanya itu dihayati ya. Ketika gaul suami istri itu menyatukan yang berpisah. Kemudian karena dilakukan dengan ibadah, maka itu juga ibadah yang paling nikmat, membahagiakan. Dilakukan bukan atas nama Allah, punya kecenderungan kesetanan kalau tidak atas nama Allah. Dan hadis ini sebagai jaminan bagi manusia yang berusaha mewaspadai tantangan setan. Dan hubungan suami istri itu mengandung nilai pendidikan pranatal. Kemudian mulai tawaf, ini karena sudah mepet waktunya. Mulai tawaf juga Nabi menerangkan bahwa Umar yang wafat 73 Hijriah itu setelah menerangkan hadis yang meriwayatkan Rasulullah SAW berhaji, maka begitu ke masjid ke Ka'bah, dekat Hajar Aswad, istilah Bismillahi wallahu akbar. Jadi ketika tawaf bukan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika tawaf masuk ke masjid tuh ya jalan terus sampai dekat Hajar Aswad, Bismillahi Allahu akbar. Itu hadis diriwayatkan oleh Sunan Al-Baihaqi. Jadi itulah ibu-ibu dan bapak-bapak, insya Allah bersambung ke Ismillah tanpa bi. Di pertemuan yang akan datang, Bismillah yang tanpa bi di dalam Al-Quran. Itulah kajian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya mangga.